Shalom, selamat sore saudara kaum Tuhan. Salam sitong darah dalam Kristus Yesus dan sumber berkati kita semua. Salam Pak Awai. Shalom buat saudara F. Salam buat retan semuanya. Wow, luar biasa. Puji Tuhan ya. Pada sore hari ini apa kabarnya Bapak? Ibu Suryani ya. Selamat sore buat Anda semua ya, retanku semuanya. Dan apakah saya mau bertanya saat ini, apakah koneksinya baik-baik saja, saudara? Apakah baik-baik saja? Shalom. Saya mau tanya, apakah koneksinya baik-baik saja? Baik sekali ya. Suara saya jelas ya, Bapak Ibu ya, jelas banget ya suara saya ya. Ya. Wow, udah berapa hari ini saya nggak nge-live, kangen banget buat Anda semua, retanku. Shalom, jelas Kak Diana. Ini Ibu Suryani ya, Ibu Suryani ya. Ya. Oke, bagus jelas. Matur sekelangkong, matur nuwun, mau lihat godang buat Anda semua, saudaraku ya. Puji Tuhan, saudaraku ya, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik, apapun keadaan kita dan dimanapun kita berada, saudara. Ingat sama Tuhan, apapun dalam hidupmu, itu sudah yang terbaik dan penuh kasih sayang Tuhan menyertai kita semua. Amin, saudaraku. Sebelum kita ada renungan pada sore hari ini ya, saya ada ingin renungan, ingin menguatkan diri saya, dan saya ingin menguatkan kepada Anda semua, saudara, bahwasanya Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, oh, sungguh amat baik, oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Hai saudara F, baik-baik juga Mbak Diana Madurese. Amin. Tapi saya tidak baik-baik saja. Saya lagi dirawat saudara, tapi itu tidak mengurangi sukacita. Amin. Ya mungkin kecapean ya kan, kecapean. Saya diberikan waktu untuk beristirahat. Ya saudaraku ya. Makanya saya bilang apapun keadaan kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Sakit apa? Sakit saya, sakitnya untuk istirahat ya. Iya Ibu Suryani ya, ini bukan tangan kiri tapi tangan kanan karena saya pakai kamera depan jadinya ke belakang gitu deh, berbeda ya kan. Tapi apapun itu kita tetap bersuka cita, senyum, klik. Oke, Tuhan ya, pada sore hari ini kita akan mendengarkan renungan kebaikan-kebaikan Tuhan supaya kita dikuatkan dalam keadaan apapun bahwasanya Tuhan Yesus baik. Ayo saudara Tuhan, yuk kita ketik Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih Ibu Reni. Tuhan Yesus baik ya. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, saya tidak bisa pakai baju batik. Saya cuma pakai baju apa adanya ya, tapi saya yakin percaya tidak mengurangi sukacita kita. Amin. Ketik dong saat ini Tuhan Yesus baik. Yesusnya T-nya besar hurufnya Bapak Ibu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus baik. T dan Y-nya huruf besar ya. Baik, kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan Yesus kepada kami, Bapa di sorga. Kami sangat bersuka cita Tuhan pada sore hari ini. Kita boleh bersama-sama bersuka cita bersama Engkau Tuhan di Komal Diana Madurese. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu, berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di Komal ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Posting ulang dan retan, posting ulang tetap layarnya ya. Tetap layarnya. Terima kasih. Iya, apapun yang terjadi bahwasanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus dahsyat. Yes. Ya, salam Tuhan, dalam keadaan kita saat ini seperti apapun, bahwasanya Tuhan Yesus baik. Kita dapat menemukan penghiburan, penguatan di dalam firman Tuhan ya. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Amin. Salam Tuhan,
kita, sekali lagi saya katakan, kita diberikan penguatan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan kita di dalam Alkitab, kita diajak untuk selalu bersikap dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kita diajak untuk selalu mengucap haleluya, saudara. Amin. Amin, saudaraku. Dan kita harus sabar, kita harus mengucap syukur, kita banyak berdoa, kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan apapun keadaan kita. Amin. Ayo yang saat ini dalam keadaan sakit atau kurang baik-baik saja, ya, saya katakan kepada Anda, jangan mengurangi sukacitamu kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidupmu. Amin. Tuhan menjanjikan kasih setianya tidak akan beranjak, dan dalam perjanjian damainya yang tidak akan bergoyah, ya, memberikan kita kepastian dan kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap apapun. Amin. Dalam setiap apapun kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Amin. Dalam keadaan apapun Tuhan Yesus baik. Ya, haleluya, saudaraku. Dan saat ini saya akan memberikan penjelasan bersyukur dalam segala hal. Ya. Banyak orang yang kurang percaya diri, banyak orang kurang bersyukur dalam keadaan dia sakit, banyak orang yang kecewa kepada Tuhan mungkin karena pergumulannya belum dijawab sama Tuhan. Ada juga orang yang mengatakan bahwa, oh Tuhan, kenapa aku harus mendapatkan sakit seperti ini Tuhan? Tidak tahukah Engkau Tuhan bahwa aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, aku sudah melakukan segala hal untuk memuliakan Tuhan, tapi kenapa kok saya masih belum diberikan kesehatan? Saudaraku, saya katakan kepada Anda, firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur baik dalam keadaan susah maupun senang. Firman Tuhan memberikan kita apa? Memberikan kita pengajaran, penguatan bahwa kita bersyukur dalam keadaan apapun, susah dan senang. Jangan jual Yesus. Amin. Jangan jual Yesus. Karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Ucap syukur dapat membuka pintu bagi kuasa Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, membawa mujizat dan pemulihan. Amin. Kalau kita percaya bahwa di dalam kuasanya, ya, di dalam kuasanya, ya, kuasa itu hanya yang berasal dari Tuhan, ya. Kuasa itu berasal dari Tuhan bagi kita setiap orang-orang yang percaya. Sedangkan saya dulu, saudara, tidak percaya aja, ditolong oleh Tuhan. Saya masih ingat sekali bahwa perjalanan hidup saya di saat saya sakit, infeksi kandungan akut aja. Saat itu saya masih belum menjadi orang yang percaya. Saat itu saya masih memiliki kepercayaan yang lama, ya, yang dulu, saudara. Ya, saya dulunya nggak percaya. Aku nggak yakin, saya nggak percaya dengan Tuhannya orang Kristen. Saya tidak percaya dengan Tuhannya manusia. Saya tidak percaya kok bisa Tuhan itu kok metong, kok bisa sih, kok bisa disembah-sembah sih. Bukankah itu hanyalah seorang nabi? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selama kita memakai akal pikiran kita untuk mempercayai Tuhan Yesus, Anda tidak akan pernah percaya. Karena di Lukas pasal ke-1 ayat ke-37, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Tuhan bisa menjadi apapun mau Tuhan. Ya. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Shalom yang dari Malaysia. Saudara Tuhan, ya, untuk syarat utama menjadi orang Kristen,
dia tidak bisa memakai akal dan logikanya untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, saya katakan, kalau dulu saya memakai akal pikiran saya, saudara, gak mungkin Tuhannya orang Kristen manusia. Gak mungkin, kok iso, mek bisa, iya kan? Tak kira lah engkau titik orang yang Kristen, engkau titik orang yang Kristen, engkau titik orang mortad deki banyak, engkau tak terima bitang keluarga, engkau tak terima deki tentang lingkungan, tak terima engkau biki tang laki pasti kikirin, kadang deki, ya kan? Matikan akal, betul, ya. Kalau kita sebab bagi Tuhan tidak mustahil, saya katakan saudara, ya, Tuhan bisa menjadi apapun semau-mau Tuhan. Tapi tahun 2025 banyak manusia yang mau menjadi Tuhan, dan itu tidak akan pernah mungkin bisa. Amin. Jangan sekali-kali Anda menjadi manusia yang pengen menjadi seperti Tuhan. Sehebat apapun Anda saat ini, karena di dunia ini tidak ada yang abadi, saudara. Tidak ada yang abadi. Ya. Karena itu bersyukur dalam segala hal itu sangat penting, karena firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu mengucap syukur. Matur sekelangko ya Gusti Yesus, bila sampai detik ria sengkok ki beri nafas, ki beri kehidupan, ya tinalah engkau layani Tuhan. Mun ki datangnya berki cekak, tina engkau layani Tuhan. Suka-suka itu Tuhan. Kalau sampai detik ini masih nyawa ini masih lengket di badan kita, saudara, ya, tidak ada yang namanya alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Amin. Amin, saudara. Kita jangan fokus dengan apa yang kita rasakan saat ini. Fokuslah akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Fokuslah dengan kebaikan-kebaikan Tuhan. Yang sakit jangan fokus dengan sakitnya, ya. Yang lagi bergumul untuk sebuah pekerjaan tapi masih belum mendapatkan, ingat, Tuhan akan memberikan Anda yang terbaik. Amin. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jika saat ini Anda masih belum mendapatkan, Tuhan akan berikan yang terbaik. Amin, saudara. Yang saat ini belum mendapatkan pasangan, ya kan? Kemarin saya dapat WA, Bu Diana tolong dong, ya. Saya udah umur 40 lebih, Bu, belum dapat pasangan. Ingat, jika jodohmu masih belum, mungkin kita oleh jodoh, tetap doa. Gusti Yesus tetap paringi saya paling bagus dari Gusti Yesus ke sampean. Ya, yang saat ini belum dapat jodoh, ingat Tuhan berikan yang terbaik. Amin, saudaraku. Cewek, Pak, cewek yang WA saya. Kalau cowok, aduh gemetar saya mau balasnya. Bercanda, ya, bercanda. Jadi soal Tuhan, ucap syukur dapat membuka pintu bagi kuasa Tuhan. Ingat, hanya orang yang bersyukur yang dia merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Jika Anda tidak ada rasa syukur, ya, Anda tidak akan merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan. Betul nggak? Hanya orang yang bersyukur yang bisa merasakan. Kalau mun tak syukur tak bisa, ya, tak bisa ngerasain pertolongan Tuhan. Aduh, kok daya. Kalau orang yang tidak bersyukur, saudara, pasti di situ, ya, banyak hal yang diucapkan. Ya Tuhan, aku pengen ini kenapa belum dapat ya? Aku pengen ini kenapa belum dapat ya? Semua hal yang diinginkan diminta sama Tuhan. Tapi tahukah Anda, saudara? Bahwasanya Tuhan itu baik. Bersukacitalah di dalam pengharapan. Amin. Bersukacitalah dalam pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Pengharapan. Dulu waktu saya masih belum mengenal akan kasih Tuhan,
Dulu sebelum saya bertobat, saudara, saya berpikir begini, kenapa saya harus sakit? Kenapa saya harus begini Tuhan? Kenapa harus begini? Kenapa? Selalu banyak pertanyaan kenapa. Tapi saat ini, apapun nanti dalam diri saya, pergumulan saya tetap mengatakan, Tuhan Yesus baik. Ya. Seperti kemarin kesaksian saudara, saya kasih kesaksian, apa saya katakan, dalam keadaan sesak sekalipun Tuhan menolong loh. Ya, tadi kan kita ambil hasil lab kan, cek darahnya kan, HB-nya rendah Bu. Aduh, padahal aku sehat banget ya. Ada-ada aja. Salam. Terima kasih untuk setiap doa-doanya saudara ya. Terima kasih untuk setiap doa-doanya ya. Mari saat ini kita fokus dulu ya. Saya tidak apa-apa ya, Pokoknya doakan kita tetap jangan jual Yesus pokoknya ya. Kita tetap semangat apapun keadaan kita. Amin. Ya, barusan itu ada suster mengatakan bahwa HB saya itu rendah dan membutuhkan 2 kantong gitu. Dokter bilang karena mungkin aktivitas saya terlalu capek gitu ya, gitu saudara. Terlalu capek katanya, makanya saya butuh 2 kantong darah. Padahal saya baik-baik saja. Enggak, saya nggak operasi saat ini, tidak operasi ya. Bagaimana bisa kita mau dioperasi dalam keadaan HB saya masih 7? Kan nggak bisa. Amin. Terima kasih Ibu Ratnawati. Saya butuh kantong minimal 2. Butuh kantong. Butuh darah minimal 2 kantong. Gitu. Barusan dokter bidan perawat. Gak konsen saya Bu Ratna gitu kan. Soalnya saya kaget nggak pernah transfusi darah saya masalahnya. Saya juga merasa saya baik-baik aja, cuma saya agak lemah gitu loh. Ya. Mungkin itu kali ya Bapak Ibu ya. Saya ngedrop, mata saya kayak kunang-kunang gitu, kecapean beberapa hari ini. Saya pelayanan gitu kan. Saya A+. Jadi saya nggak istirahat beberapa hari ya. Saya beberapa hari ini kan nggak nge-live itu karena kesibukan. Iya Bu Ratna, saya kaget, terus terang aja saya nggak pernah transfusi darah lah ya. Saya ngerasa saya baik-baik aja loh, cuma memang agak puyeng sedikit gitu. Ternyata HB saya 7 gitu. Iya, HB saya 7 rendah banget gitu ya kan. Ya, tapi nggak apa-apa. Seperti tadi firman Tuhan mengatakan bahwa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan karena hidup kita ini milik Tuhan. Amin. Shalom ya yes. Sakit apa Bunda? Sakitnya untuk istirahat. Istirahat loh Bapak Ibu, istirahat. Ya mungkin karena aktivitas saya yang mencok sana, mencok sini, ke sana kemari gitu ya kan. Beberapa hari yang lalu gitu toh. Membuat saya itu harus beristirahat gitu. Terima kasih untuk doa-doa yang terbaik ya. Tadi ada yang nanya, golongan darah apa Bu? Golongan darah saya itu A+ ya. Ya, terima kasih yang sudah memberkati ya. Kita fokus dulu. Terima kasih untuk doa-doanya Bapak Aceh ya, makasih ya. Ya. Udah, jangan nanya sakit apa, kita fokus aja ya. Saya ingin mengajak Anda untuk bersuka cita. Inilah hidup kita, saudara ya. Ya. Inilah hidup kita, saudara. Saya kasih tahu. Saat ini mungkin ada sehat. Betul? Atau Anda merasa saat ini aku baik-baik aja. Tengoklah saya. Apakah saya ngerasa seperti orang sakit? Enggak kan? Saya tidak terlihat seperti orang sakit. Tapi kenapa di saat dicek darah kok HB saya rendah banget? Gitu loh. Jadi yang sehat bersyukur. Nggak kelihatan ya Bu Ratna ya? Iya.
ya. Jadi buat saya, saudara, hidup saya itu milik Tuhan. Selama masih ada nafas, ada tempat saya untuk renungan, kenapa enggak? Ya. Saya sudah bilang, kalau ada apa-apa dengan saya, ya, sampai akhir hidup saya itu untuk melayani Tuhan. Ya. Tuhan sudah menyembuhkan saya. Ya, Bu. Bu, kita ambil sampel lagi ya untuk ke PDI ya. Oke. Wah, ini ibunya. Ada apa-apa, silakan. Di sebelah ini ya Bu ya. Kayak sebelah kiri nggak ada kayaknya tadi. Kita cari di sini aja di bawah. Oh, oke. Karena darah tadi itu kurang Pak untuk ke PDI. Harus 3 sisi, nanti kita ambil cuma 1 sisi aja. Kita cek ulang ya Bu ya, golongan darahnya. Padahal saya baik-baik aja saya rasa ya, tapi HB saya kok rendah ya? Ya mungkin dari BAB-nya itu kan udah Mungkin lah kali ya. Iya. Sebentar ya, saya lagi mau diambil darah dulu.
Ya, salam Bapak Ibu. Aduh, diambil darah, nggak ketemu. Jadi ditusuknya di lain tempat, pindah-pindah. Nyari darah saya ini nggak ketemu. Aduh, Tuhan. Iya, diambil darah, nggak ketemu, pindah sama mencok 3 kali nyarinya nggak ketemu. Tuhanku, sakit banget ditusuk sampai 3 tempat. Makasih. Enggak, kemarin kan diperiksa gitu kan, aku awalnya kan ada kontrol gitu ya, kontrol 2 kantong ya, butuh 2 kantong, nggak fokus nih ya. Oke saudara-saudara ya, fokus ya, kita renungan dulu sebentar ya. Ingat kalau saya sering nyanyikan puji-pujian apa saudara? Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota. Ya, kita harus dapat mahkota sama Tuhan. Syaratnya apa? Jangan jual Yesus. Amin. Syaratnya jangan jual Yesus. Dan bersukacitalah di dalam pengharapan. Amin. Semuanya baik-baik saja. Yes, iya dong. Lah wong saya ngerasakan saya nggak apa-apa. Coba tengok nih, ada ke muka-muka saya, muka-muka melas? Nggak ada kan? Nggak ada, iya kan? Betul nggak? Nggak ada muka-muka saya muka melas. Ya. Cuma sama Jarum saya takut. Bu Sri, saya sama Jarum mampu deh Bu Sri, saya takut kalau sama Jarum. Saya mendingan ketemu sama orang yang bebal gitu loh. Ya nggak, mau dikasih firman Tuhan terus dia ngelawan gitu ya, saya lebih takut sama Jarum. Salam. Jadi nanti ya sesi yang terakhir ya Pak Rian ya. Sedangkan Tuhan, kita kembali lagi ya, kita bersukacita di dalam pengharapan. Amin. Kita harus tetap bersukacita ya. Kita tetap harus bersukacita di dalam pengharapan ya. Artinya di sini Tuhan Yesus adalah sumber kebahagiaan sejati ya. Tuhan Yesus sumber kebahagiaan sejati. Dunia ini nggak ada yang sejati bahagianya, betul nggak? Dan semasa dan selama kita masih hidup di dunia ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ya, karena harapan kepada Tuhan memberikan kekuatan untuk menghadapi segala kesulitan. Amin. Kenapa orang percaya masih kena sakit penyakit? Loh, emangnya saya Tuhan ya? Ingat, jangan salah, selama kita menjadi manusia, kita tetap akan sakit, kita juga akan tetap ada masalah ya Pak ya. Tetapi sumber pengharapan, damai sukacita itu hanya di dalam Yesus. Orang yang percaya itu ada ujiannya Pak. Amin ya? Amin. Selama kita percaya sama Tuhan Yesus, kita akan diberikan ujian. Ujian itu bukan sebuah masalah, tapi apa? Ujian itu untuk apa? Melatih iman. Apakah engkau masih mengandalkan aku? Apakah engkau masih percaya bahwa di dalam namaku itu ada damai dan sejahtera, ada keselamatan? Tahu nggak, saudara? Saya tak jawab tadi orangnya. Kenapa orang percaya masih tetap juga sakit? Kalau dulu, ya Pak, saya jawab. Kalau dulu saya sebelum percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, dulu di saat saya sakit, saya ngeraung-ngeraung dan takut saya mati. Tahu nggak? Saya nangis. Jangan aku takut mati. Terus kalau aku mati gimana sama rumahku? Terus gimana sama dengan anakku? Terus
bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan aku ya, bisnis-bisnisku. Dulu gitu, gak mikirin keselamatan, takut mati. Tapi setelah saya percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat, saya percaya sama Tuhan yang orang Kristen, ya, saya sakit tetap bersyukur. Dan Anda juga harus tetap bersyukur. Amin. Saat saya sakit pun, dalam keadaan apapun, saya tetap tidak takut mati. Karena saya tahu setelah saya mati, saya ada bersama dengan Tuhan. Tuhan menyelamatkan. Tuhan Yesus menyelamatkan. Saya nggak pernah takut mati lagi. Ya, Anda pikir begini, di saat saya sakit, nih ya, seumpamanya ya, saat saya sakit, lalu meninggal, apakah saya takut? Enggak. Lihat, di mataku, adakah ketakutan saya mati? Enggak. Yang saya takut adalah Tuhan meninggalkan saya. Saya tidak pernah takut dengan kematian. Di saat Tuhan Yesus memilih, dan saya percaya, lalu saya bertobat, melayani Dia, saya yakin dan percaya Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Dan Anda bagi yang percaya. Amin. Kenapa harus sakit saat ini? Saya pelayanan kok, kemarin penginjilan, ngisi, ya. Cuma saya lagi nggak enak badan. Saya ngerasa agak puyeng sedikit gitu loh. Ya, saya agak puyeng sedikit. Nah, ternyata diperiksa HB saya rendah. Apakah saya tidak boleh berobat? Ya. Jadi, jangan terlalu Anda susah memikirkan saya. Karena saya aja nggak mikirin diri saya sendiri. Saya itu sudah tahu bahwa saya sudah punya juru selamat. Dan Anda semua yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sudah Anda diselamatkan. Amin. Ini tipingan-tipingan orang yang nggak pernah makan babi begini. Yang sebentar ngomong haram, ya kan? Ya kayak gini tipingannya. Sabar, kesabaran dalam kesesakan. Amin, saudara. Tipingan anak Tuhan tuh beda sama tipingan anak setan. Beda, saudara. Ya, nggak usah digubris. Oke? Sekarang kita mendengarkan tentang renungan bagaimana dalam keadaan apapun sabar dalam kesesakan. Ya, kesabaran dalam kesesakan menunjukkan bahwa kita ini mempercayai Tuhan, ya, untuk tidak membiarkan kita sendirian di dalam pergumulan dan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang Immanuel, Tuhan yang beserta. Ya, Tuhan yang beserta. Kakanda, saya kasih tahu pujian untukmu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Janji Tuhan, janji iya dan amin. Amin. Dan di sini saudara, Tuhan adalah perisai. Tuhan adalah perisai yang dapat melindungi saya dan Anda dalam segala keadaan. Ya. Ini apa harus sakit? Ya Tuhan pengen saya istirahat dulu, jangan sana sini pelayanan, ya kan? Habis gitu ke kampung, ya, nggak hujan, nggak panas, betul nggak? Nggak hujan, nggak panas, untuk ada waktunya kamu istirahat. Semua itu ada waktunya. Ibu tahu nggak, Ibu Sar? Iya. Jadi Tuhan pengen saya istirahat dulu. Kamu akan kupakai dengan caraku yang luar biasa. Kamu istirahat dulu. Amin. Karena Tuhan akan memberikan ketenangan hati bagi kita semua yang percaya di dalam Tuhan. Amin. Tenang hatinya. Jangan pernah gelisah. Tahu nggak?
kemarin. Lucu loh saudara. Saya diundang pelayanan kemarin itu ke Siantan ya. Pelayanan ke tempatnya orang-orang saya ya. Ya, ke tempat orang-orang saya. Dia sakit. Bukan Kristen loh, jangan salah. Yang mengundang saya itu bukan orang Kristen. Tahu dong orang saya itu apa? Oh enggak. Saya doa dalam nama Tuhan Yesus. Orang yang sembuh, saya yang sakit. Luar biasa kan? Padahal bukan orang Kristen. Minta didoakannya kepada orang Kristen. Saya bersyukur saudara. Mungkin karena kecapean kali ya Bapak Ibu ya. Tuhan pengen saya istirahat. Kau ini anakku yang baik. Kau terlalu lelah. Kau terlalu capek. Kau kesana kemari pembangunan ya kan. Kamu kesana kemari diundang orang. Jadi udah waktunya kamu istirahat dulu, bobo ya kan, tiduran, nonton-nonton gitu. Banyak berdoa. Betul nggak saudara? Saya diberikan waktu sama Tuhan untuk istirahat dan banyak berdoa. Amin, terima kasih. Ya saudara kan. Jadi jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Jangan pernah berhenti berharap bahwasanya Tuhan kita, Tuhan yang Immanuel, yang sanggup ya, menyelamatkan kita, menolong kita. Keselamatan itu saudara bukan di dunia, enggak. Ya. Keselamatan bukan hanya di dunia. Keselamatan yang hakiki adalah di kehidupan kita yang kekal. Amin. Itu tadi saya baca di situ tippingan. Berarti katanya kamu orang percaya, kenapa kamu sakit? Katanya kamu melayani Tuhan, kenapa kamu sakit? Katanya bagaimana? Katanya. Kenapa nggak sekalian? Katanya pendeta, kenapa kok ada pendeta mati, meninggoy? Kenapa? Ingat saudara, kita sebagai orang yang percaya, keselamatan kita, ya. Orang yang percaya keselamatan kita ini bukan di dunia. Hidup kenyamanan kita bukan di dunia. Tapi di akhirat kehidupan kekal bersama Bapa di sorga. Amin saudara. Mari dengan memahami dan menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kita dapat menghadapi segala keadaan dengan iman. Hadapi semuanya dengan iman ya, sampai terakhir, sampai menyelesaikan pertandingan kita. Tetap setia di dalam Tuhan Yesus. Ingat, di luar sana sudah banyak orang yang meninggalkan Yesus karena tergiur dengan dunia, tergiur dengan ketakutan akan mati. Ada yang bilang sakit ditolong sama orang. Asalkan kamu meninggalkan Yesus, kamu akan aku tolong, kamu akan aku biayain. Kalau saya enggak, karena nyawa saya, hidup saya sampai detik ini, sampai saya meninggal, itu hanyalah milik Tuhan, bukan milik dunia. Amin. Tuhan bisa diandalkan. Di dalam nama Tuhan Yesus itu ada mukjizat. Jika Tuhan pernah menolong saya di saat saya belum percaya, saat ini saya sudah percaya. Nggak mungkin Tuhan Yesus meninggalkan saya. Nggak mungkin Tuhan Yesus nggak menolong saya. Kalau ada yang bilang, Ibu Diana, kenapa Ibu Diana begini? Kenapa Ibu Diana begitu? Terus Ibu Diana sampai nggak ada. Kenapa? Ya karena saya sudah bahagia dengan Tuhan. Apakah saya ada perasaan takut? Ingat ya saudara, hidup dalam Tuhan Yesus itu nggak boleh ada ketakutan. Aku tidak menghibur diri, enggak. Saya sudah bilang kan, kalau melayani Tuhan harus totalitas. Harus totalitas. Amin. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, saudara ya. Nah, sebentar lagi kita akan menaikkan. Mungkin ada yang memberikan kesaksian, ya. Mungkin dulu Bapak Ibu ada yang sakit, disembuhkan sama Tuhan Yesus, ya. Bisa naik. Hanya yang kesaksian saja. Mari kita bersatu dalam doa.
Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih atas kebaikan kemurahan Tuhan, Bapa di sorga. Hamba sangat bersyukur Tuhan, jika hamba saat ini ada di rumah sakit, artinya Tuhan sungguh menyayangi hambamu untuk beristirahat, menenangkan pikiran, dan membuat planning-planning ke depan bagaimana pelayanan ini ke depannya semakin luar biasa. Tuhan memakai hambamu beserta anak-anakmu yang percaya. Tuhan Yesus, hamba juga berdoa kiranya rumah bahkan pembangunan pastori gereja yang saat ini hamba tinggalkan untuk saat ini beristirahat, Tuhan berkati setiap jemaat Tuhan, berkati setiap anak-anakmu yang menabur Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus hamba yakin dan percaya Engkau yang akan menutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, menyembuhkan dan mengangkat penyakit hamba-Mu Tuhan, dan Engkau akan pakai hamba-Mu dengan suka-suka-Mu Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.